Halo, perkenalkan saya Setia Raffiqwanto. Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat usaha sambal dalam kemasan dengan peralatan apa adanya dan bahan-bahan yang mudah kita temukan di sekitar kita. Pada video kali ini kita akan mencoba membuat sambal bawang dalam kemasan dengan peralatan yang seadanya. Kita membutuhkan peralatan yang ada di sekitar kita, seperti chopper untuk menghaluskan bahan yang kita jadikan sambal. Bila tidak ada chopper, kita bisa menggunakan ulekan ataupun cobek bila tidak memiliki chopper. Lalu kita juga membutuhkan saringan seperti ini untuk melakukan pencucian terhadap bahan-bahan yang kita miliki. Kita juga membutuhkan pisau untuk melakukan pengirisan dan juga pengupasan dari bawang. Di sini kita juga butuh baskom aluminium untuk melakukan pendinginan dari sambal yang kita miliki ketika telah matang. Dan juga tidak lupa dengan kompor, wajan, dan juga sutil seperti itu. Untuk melakukan penyegelan, kita membutuhkan peralatan yang sederhana. Bila tidak memiliki budget yang berlebih, maka kita bisa melakukan penyegelan menggunakan setrika seperti ini. Setrika apapun itu yang ada di rumah kita sendiri. Selanjutnya, bila memang kita sudah memiliki modal yang cukup, maka bisa menggunakan alat seperti ini, induksi sealer, di mana kita bisa melakukan seal kepada kemasan dengan waktu yang sangat cepat. Kita juga dapat menutup kemasan dengan head gun untuk menyegel kemasan secara utuh. Ya, inilah alat-alat yang kita butuhkan dalam membuat sambal bawang dalam kemasan. Alat-alat ini sangat mudah ditemukan di dapur kita masing-masing. Dan kita membutuhkan bahan-bahan yang sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Yang pertama tentunya adalah cabai rawit merah yang berjumlah 1 kg dan juga 750 gram dari bawang merah. Selanjutnya adalah 250 gram dari bawang putih yang telah dikupas dan dicuci. Selanjutnya adalah bumbu dapur seperti sereh, salam, dan juga lengkuas. Dan juga kita membutuhkan minyak sebanyak 2 liter, gula pasir, garam, dan juga penyedap rasa. Juga kita membutuhkan yang namanya masker, pelindung rambut, dan juga sarung tangan. Karena apa? Karena semakin higienis dan juga semakin berkualitas bahan yang kita gunakan akan mempengaruhi ketahanan dan juga daya tahan dari sambal kemasan yang kita buat. Ya, tahap pertama dalam pembuatan sambal bawang dalam kemasan ya ini adalah menghaluskan atau mencop dari bumbu dapur ini sendiri. Dicop dengan ketebalan yang sangat tipis. Untuk bumbu dapur sendiri, kenapa kita menghaluskannya dan juga memasukkan ke dalam sambal? Karena akan menambahkan cita rasa dan aroma yang khas kepada sambal kemasan yang kita buat nantinya. Sebelumnya kita masukkan dulu ke dalam chopper. Langsung saja kita susul dengan lengkuasnya. Ya, untuk serai dan juga lengkuas kita gabung saja di dalam satu chopper. Ya, langsung saja kita chopper bumbu dapur yang telah kita iris. Untuk proses ini kita bisa lakukan dengan yang cukup lama karena kita harus memastikan bahwa tekstur dari bumbu dapur yang kita iris tadi benar-benar lembut sehingga dapat dikonsumsi di dalam sambal. Kita lanjutkan dengan penghalusan bahan seperti bawang merah dan juga bawang putih. Untuk bawang merah dan bawang putih boleh langsung saja dicampur, tidak masalah, asalkan chopper yang kita gunakan cukup. Tahap selanjutnya adalah penghalusan terhadap cabai. Untuk bawang dan cabai kalau bisa dipisah, karena apa? Karena bawangnya akan kita lakukan penumisan terlebih dahulu untuk menghilangkan bau dari bawang mentah sehingga kita mendapatkan cita rasa dari sambal yang kita inginkan. Ya, inilah alasan kami menggunakan chopper untuk melakukan pembuatan sambal, karena kami mencari tekstur sambal yang seperti ini, tidak bubur tapi tidak juga terlalu kasar, tapi ini adalah tekstur yang menurut kami pas dalam pembuatan sambal bawang dalam kemasan. Ya, ini adalah bahan-bahan yang telah kita haluskan ya, seperti bawang, cabai, dan juga bumbu dapurnya. Tak lupa dengan daun salam yang nantinya kita akan masukkan bersamaan dengan bawang untuk dilakukan penumisan terlebih dahulu, baru kita lanjutkan dengan cabai rawit merahnya seperti itu. Untuk proses pemasakan sendiri dimulai dari memanaskan minyak goreng
sebanyak 1,5 liter. Kira-kira dulu, nanti ketika sudah dimasukkan cabainya akan kita tambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Kita tunggu dulu hingga minyaknya panas, karena ketika minyak belum panas akan menyebabkan aroma yang kurang sedap bagi sambal kita di akhirnya nanti. Yang pertama kali kita masukkan adalah bawang. Di sini ada bawang merah dan juga bawang putih yang jumlah totalnya adalah 1 kg. Kita masukkan pelan-pelan. Kita tunggu kira-kira 5 detik atau 10 detik, lalu kita masukkan bumbu dapurnya. Kita susul dengan bumbu dapurnya. Di sini ada daun salam, lengkuas, dan juga sereh yang telah kita haluskan sebelumnya. Jika dirasa aroma bawang sudah keluar dan juga warna sudah mulai kuning kecoklatan, maka ini saatnya kita masukkan cabai rawit merah yang telah kita giling tadi sebanyak 1 kg. Untuk wadah ini akan langsung kita cuci, kita bersihkan, kita keringkan untuk nanti akan kita gunakan sebagai pendingin dari sambal bawang dalam kemasan yang kita buat. Usahakan saat mengaduk, kita mengaduk sampai bagian bawah, karena bila bagian bawah tidak teraduk biasanya akan terjadi kegosongan di bagian paling bawah. Ya, jika sudah matang dan juga sambal sudah mulai kering kandungan airnya, maka yang selanjutnya adalah kita melakukan seasoning atau penambahan garam, gula, dan juga penyedap rasa. Yang pertama kali kita masukkan adalah garam. Kenapa garam? Karena ketika kita memasukkan gula terlebih dahulu, maka akan terjadi kegosongan pada sambal dan terjadinya proses caramelize. Maka dari itu kita kecilkan dahulu kompornya, lalu kita masukkan garam. Garam sebanyak 8 sendok makan. 8 sendok makan. Ketika sudah, kita lanjut ke dalam ini mecin atau penyedap rasa. Untuk penyedap rasa bebas ya, bisa menyesuaikan dengan lidah masing-masing. Namun yang kami gunakan saat ini adalah Sasa sebanyak 3 sendok makan. Yang selanjutnya adalah gula. Adapun gula yang kita gunakan adalah gula pasir agar lebih mudah dilarutkan ke dalam sambal. Yang kita masukkan adalah sebanyak 12 sendok makan. Aduk kembali sambal dengan api yang sudah dikecilkan. Seperti biasanya kita mengaduk sampai bawah. Ya, inilah penampakan sambal yang sudah memasuki tahap akhir. Usahakan agar api tidak terlalu besar, karena jika api terlalu besar maka sambal akan berwarna hitam. Sehingga kita harus memasak sambal tadi dengan api kecil selama 2 atau 3 menit. Yang penting kita dapat memastikan bahwasanya garam, gula, dan mecin yang kita masukkan sudah menjadi satu dengan sambal yang kita masak. Ya, proses selanjutnya adalah proses pendinginan, di mana kita akan mendinginkan sambal ini di dalam kemasan seperti ini. Harus dilakukan dengan hati-hati. Proses pendinginan bisa menggunakan beberapa cara, menggunakan es batu atau didiamkan dengan udara normal biasanya. Namun pada saat ini kita akan menggunakan proses yang dibantu dengan es batu agar memakan waktu yang tidak terlalu banyak. Setelah es batu kita pecahkan, lalu kita masukkan wadah sambal yang berisikan sambal tadi ke atas. Langsung saja kita dinginkan di sini agar lebih cepat dinginnya. Ya, untuk mengemas sambal bawang kita ke dalam kemasan, maka yang pertama kita membutuhkan botol kemasan. Kemasan ini bisa menggunakan apapun, namun kali ini kita akan menggunakan botol plastik. Yang kedua adalah kita membutuhkan yang namanya seal aluminium foil untuk melakukan penyegelan terhadap kemasan. Ya, selanjutnya kita membutuhkan yang namanya label dalam kemasan, ya, untuk mempercantik kemasan kita. Yang selanjutnya adalah plastik shrink yang digunakan untuk melakukan penyegelan akhir agar logonya atau label tidak rusak seperti itu. Ya, yang pertama kali kita lakukan adalah memasukkan sambal ke dalam kemasan botol ini, di mana kita harus melakukannya secara perlahan agar tidak mengotori bibir dari sambal itu sendiri. Jadi ketika sudah seperti ini, maka kita akan masukkan minyak di atasnya. Minyak ini fungsinya untuk pengawet alami yang ada di dalam sambal kemasan. Jika sudah, langsung saja kita lap bagian bibir dari sambal dalam kemasan.
Ya, pastikan dalam pengemasan ini kita menggunakan sendok yang bersih, yang sudah dilap dan tidak mengandung air sedikitpun. Karena adanya air akan membuat sambal kita lebih cepat busuk. Ya, pada tahap ini kita akan melakukan yang namanya penyegelan. Yakni kita akan menyegel segel induksi ini kepada kemasan sambal kita. Pertama kita akan menggunakan peralatan yang seadanya, yakni adalah setrika. Setrika baju, tidak spesial, tidak apa, yang penting setrika apapun itu bisa digunakan untuk menyegel. Caranya adalah, yang pertama, sisi yang bagian ada aluminiumnya kita taruh di bagian bawah. Ya. Kita taruh di bagian bawah dan berhadapan dengan mulut botol. Lalu kita tekan dengan setrikanya. Seperti ini, ditekan sedikit. Kita kira-kira hitung selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu lepas, dia akan terlepas seperti ini. Ini adalah penutupnya. Ya, segelnya sudah tertinggal di sini. Lalu kita putar seperti ini. Ya, kita putar seperti ini. 1, 2, 3. Dan sambal sudah tertutup dengan sempurna dan tidak akan terjadi kebocoran sedikit pun. Ya. Untuk penyegelan berikutnya, kita bisa menggunakan yang namanya segel induksi seperti ini. Yang ini adalah semi otomatis, dimana caranya adalah kita masukkan dulu ke dalam tutupnya. Ini ya, aluminium foilnya di bagian bawah. Kita taruh di dalam tutupnya seperti ini. Lalu langsung kita tutupkan saja kepada botolnya. Ini kita tutupkan saja sampai rekat. Ya, sedikit ditekan. Lalu kita nyalakan yang namanya alat induksi sealernya. Ketika sudah nyala dengan sempurna, maka kita taruh mesinnya di sini, lalu kita tekan tombol merah yang ada di sini. Biarkan mesin bekerja. Angkat, kita periksa. Seperti ini hasilnya. Ini sudah tidak akan bocor lagi. Yang pertama kita membutuhkan lem. Lem seperti ini, merek apapun itu, yang penting lemnya cair. Kita oleskan di atasnya tipis saja lemnya, lalu tempelkan ke dalam kemasan sambal bawang tadi. Ya, ketika sudah, langsung saja kita masukkan sambal ini ke dalam segel dari plastik shrink seperti ini. Jika sudah, langsung kita panaskan dengan heat gun. Dimulai dari tutupnya, dimulai dari angkatan. Ya, bisa dilihat langsung merapat, semuanya langsung merapat. Jika sudah seperti ini, maka sambal bawang dalam kemasan sudah siap dipasarkan dan diterjunkan kepada masyarakat luas. Ya, inilah produk yang telah kita hasilkan, di mana kita berhasil menghasilkan 25 botol sambal bawang dalam kemasan. Ya, selanjutnya kita akan menghitung berapa sih HPP yang kita perlukan untuk menciptakan satu buah botol sambal ini, dan juga berapa kira-kira harga jual yang pantas untuknya. Simak video berikut ini. Kita mendapatkan total biaya pembuatan 25 sambal bawang dalam kemasan sebesar 231.000. Maka dari itu, apabila kita jual dengan harga 15.000, maka kita akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar 5.760 atau 62,3% per piecesnya. Dari video ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya berbisnis tidaklah melulu tentang modal. Kita dapat berbisnis dari peralatan apa yang ada dan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Terbukti dengan peralatan yang seadanya kita dapat mencapai keuntungan 62,3% dengan modal Rp10.000 per botolnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.